Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan 2 aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja. Dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni
pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia, di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat ini, yang ada di rumah, di tempat ini atau dimanapun. Kita pagi ini bersama-sama datang kepada Tuhan untuk memuji Dia. Yang siap, coba katakan amin. Haleluya, semuanya jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Sama-sama katakan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Angkat tangan. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Sama-sama katakan. Dari hari ke hari tiada pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Benar ya Tuhan, berkat-Mu selalu baru dalam hidup kami. Tiada pernah habis-habisnya, tiada pernah tertunda, tak pernah terbatalkan. Haleluya. Sudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tak
Kita mau bersyukur atas pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu, sebab nama-Mu kudus. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami berjalan bersama-Mu. Hidup kami tenang bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu, ya Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Yesus, Kau segalanya. Takutkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surga ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiang, aku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang. Kau minta bagiku ini, aku yang menang. Haleluya Yesus. Aku takkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surga ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiang, aku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku
Banyak hal Tuhan yang membuat kami khawatir. Banyak hal yang membuat kami takut. Tetapi kami percaya penyertaan Tuhan ada dalam hidup kami. Ketika kami berjalan bersama-Mu Tuhan, hati kami tenang, hidup kami tenang, karena Roh Kudus menyertai kami. Haleluya. Mari bawa segenap penyembahan kita kepada Tuhan. Tinggikan namanya, puji Dia. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu, kami memuliakan-Mu ya Allah, yang senantiasa menyertai kami. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terkadang kami tidak paham akan hidup ini ya Tuhan. Tapi kami tahu ya Allah, Engkau Allah yang setia, yang selalu menopang kami, menguatkan kami untuk menghadapi masalah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat engkau yang saat ini sedang mengalami pergumulan atau sakit penyakit, mari sama-sama katakan. Banyak hal tak ku pahami dalam menjelang, tapi terang bagiku ini. Aku sekali lagi katakan, banyak hal yang tak ku pahami. Inilah hidup kami Tuhan, inilah pengakuan kami. Kuatkan kami Tuhan, sembuhkan kami, pulihkan kami ya Allah. Sekali lagi, lebih lagi katakan, banyak hal yang tak ku pahami. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan hanya ke dalam Sekali lagi katakan, tapi terang bagiku ini. Sama-sama. Aku yang megang. Haleluya. Haleluya.
menguat setiap umat-Mu yang beribadah pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau memulihkan hidup mereka, menyembuhkan mereka ya Tuhan. Dan menguatkan mereka ya Bapa, sehingga iman kami Tuhan tetap teguh di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Bapak, kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan Yesus melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar berkat firman Tuhan yang dibawakan pada pagi hari ini menjadi berkat di dalam hidup kami, menguatkan setiap hidup kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan pesan Tuhan pada saat ini di bulan September. Kita percaya bahwa kita akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dan anugerah-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau mendengarkan pesan Tuhan untuk di bulan September ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ada kuasa dari tempat yang maha tinggi, dari surga Tuhan, untuk kami bisa mengerti, untuk kami bisa melakukan, untuk kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami siap untuk mendengarkan pesan Tuhan. Mari yang siap sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan bahwa kita sudah sampai di bulan September. Dan tema untuk bulan September ini adalah berjaga-jaga di akhir zaman. Tapi saya ingin memberikan judulnya adalah berjaga-jaga dengan bijak. Nah, firman Tuhan penuntun untuk kita adalah di dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Tapi saya ingin kita membaca ayat 1, ayat 6 dan ayat 13 seperti yang ada di layar saudara. Ayat yang pertama, mari kita baca bersama-sama. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat yang ke-6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ayat yang ke-13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, itulah firman Tuhan penuntun kita, dan saya berharap bahwa di rumah kita membaca lebih lengkap dari Matius 25 ini ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Ini adalah berbicara tentang 10 gadis. Ada 10 gadis yang dikatakan mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Dan saya akan teruskan untuk selanjutnya, di slide selanjutnya. Nah, itu hanya 50%. Nah, kalau dari pembacaan firman Tuhan tadi, ya, itu dikatakan atau saya membuat statement demikian. Tidak lebih dari 50% orang Kristen yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang akan masuk dalam kerajaan surga. Itu berdasarkan pembacaan firman dari perumpamaan di dalam Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Nah, kalau kita memperhatikan hal ini, tentunya akan membuat kita lebih kalau kita perhatikan, kalau misalnya kita menanggapinya dengan positif, maka kita akan melihat, oh, kita harus melakukan sesuatu supaya kita itu masuk di dalam angka
yang lebih tinggi lagi. Dan lebih banyak lagi orang Kristen yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus akan masuk kerajaan surga. Dan ini adalah pesan penting untuk kita. Menjadi pesan atau warning untuk kita. Nah, itu yang pertama, bahwa hanya 50%. Yang kedua adalah saya mau menyampaikan tentang prinsip yang namanya prinsip normal. Nah, prinsip normal ini adalah dikatakan distribusi normal. Kalau orang yang biasa itu biasa tentang belajar statistik, karena statistik ini kalau kita sekolah, kita kuliah itu dipelajari. Tapi saya ingin kita mengerti tentang ini adalah kebanyakan yang terjadi. Dikatakan bahwa berdasarkan keadaan dan kondisi normal, bahwa hanya sedikit orang yang di luar biasa-biasa dan banyak orang yang biasa-biasa saja. Nah, kalau kita memperhatikan hal ini, banyak orang yang tidak memiliki motivasi dan tujuan hidup. Karena kalau kita memperhatikan prinsip atau distribusi normal ini adalah hanya sedikit orang yang akan mencapai di luar daripada biasa-biasa. Akan banyak orang yang biasa-biasa saja. Kalau dalam distribusi ini adalah lebih dari 90%. Jadi ini yang terjadi. Kayak misalnya sekarang kalau orang yang kaya itu hanya sedikit. Orang yang miskin sekali juga hanya sedikit. Tetapi orang yang biasa-biasa saja, antara prasejahtera sampai mungkin kita sebut sebagai sejahtera, itu banyak sekali. Jadi ini yang membuat orang menjadi misalnya orang udah banyak orang yang biasa-biasa, ya udah biasa-biasa aja, ikut arus. Nah, itu yang terjadi. Sehingga orang tidak memiliki motivasi dan tujuan hidup. Karena banyak orang yang melihat, kayak misalnya sekarang yang terjadi. Wah, orang melihat dengan mudah untuk menjadi kaya misalnya melalui YouTube, menjadi YouTuber. Tetapi sedikit orang yang mencapainya. Tidak lebih daripada 10% orang yang mencapainya. Jadi yang lainnya adalah yang biasa-biasa saja. Itu adalah prinsip yang sering dan terjadi di dalam distribusi atau prinsip yang saya sebut prinsip normal yang kebanyakan dilakukan. Nah, yang berikutnya adalah prinsip dua pilihan. Prinsip dua pilihan ini adalah berdasarkan pilihan ya yang dihadapi terutama dalam hal yang penting. Orang dihadapi hanya ada dua pilihan, benar dan salah, kiri atau kanan, maju atau mundur. Nah, ini yang terjadi. Nah, kalau di dalam kita sebagai orang percaya adalah bahwa kalau orang masuk dalam kerajaan surga, itu akan masuk di dalam kerajaan surga kalau tidak melakukan dosa atau kesalahan. Itu yang terjadi. Jadi tidak ada orang yang abu-abu. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa panas-panas atau dingin-dingin tidak ada suam-suam kuku. Itu yang terjadi. Maka itu kita sebagai anak Tuhan, kita harus melihat bahwa ini adalah prinsip yang terjadi. Dan saya mau beritahukan di dalam prinsip ini, banyak orang yang salah mengambil keputusan, salah mengambil pilihan. Banyak orang yang terjadi yang salah mengambil pilihan.
salah mengambil pilihan pasangan hidup, salah mengambil pilihan jurusan, salah mengambil pilihan tempat tinggal dan lain sebagainya. Banyak orang yang salah mengambil pilihan. Karena hanya ada dua pilihan. Kalau kita misalnya sebagai orang percaya, hanya ada dua pilihan akhir, surga atau neraka. Itu pilihan dan tidak ada di tengah-tengahnya. Itu prinsip yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Nah, dalam kaitannya kita pada saat ini untuk berjaga-jaga, apa yang harus kita lakukan di dalam kita berjaga-jaga? Nah, kalau kita memperhatikan di dalam perumpamaan gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh, mereka juga tertidur dan mereka akhirnya dibangunkan oleh orang yang berseru-seru bahwa mempelai datang, songsonglah dia. Ya, itu ayat itu kita baca tadi. Nah, yang harus kita lakukan adalah seperti kata firman Tuhan, kita harus bertindak. Kita harus bertindak. Ya. Kenapa kita yang harus bertindak? Karena Tuhan telah melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita harapkan. Di dalam perumpamaan tadi, di dalam Matius 25 tadi, dikatakan bahwa perumpamaan ini tentang kerajaan surga adalah seperti anak dara yang mengambil pelita. Mengambil pelita. Dikatakan bahwa dia mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Nah, mengambil pelita itu adalah, saya gambarkan di sini adalah bertindak untuk mengaktifkan roh kita. Itu mengambil pelita. Karena Amsal 20 ayat 27 mengatakan roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi untuk kita dimurnikan dan diproses di dalam Tuhan, hati kita perlu diaktifkan dengan rohnya yang kudus. Roh manusia perlu bersekutu dengan roh Tuhan untuk supaya kita, di dalam kita ada pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hati kita. Ketika kita diperhadapkan kepada prinsip dua pilihan, yang kiri atau kanan, yang baik atau yang benar, itu kita mengambil keputusan berdasarkan tuntunan daripada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jadi ini yang harus kita lakukan. Kita harus mengaktifkan roh kita dengan pimpinan dan tuntunan daripada Roh Kudus atas kehidupan kita. Karena kalau kita mengaktifkannya, maka Roh Kudus menerangi kita, menyelidiki, membereskan hal-hal yang salah di dalam kita. Maka itu ambil tindakan iman kita, ambil pelita kita, bertindak untuk mengaktifkan roh kita. Dan yang kedua adalah pergi menyongsong mempelai laki-laki. Itu adalah bertindak untuk mengimani bahwa kita adalah mempelai wanita. Yohanes 3 ayat 29a mengatakan, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Dan itulah yang harus kita imani. Kalau gadis-gadis, 10 gadis itu belum disampaikannya adalah mempelai. Tapi mereka masuk ke dalam rombongan yang menanti mempelai.
Tetapi saya mau sampaikan bahwa ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengambil atau bertindak untuk pergi menyongsong mempelai laki-laki. Bertindak untuk mengimani bahwa kita adalah mempelai wanita. Kita harus tahu di dalam hati kita bahwa kita memiliki kerinduan untuk bahwa kita dimiliki oleh mempelai, yaitu mempelai Kristus. Ada lagu yang mengatakan, yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, mari kita nyanyikan sama-sama. meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Ini lagu iman kita. Jadi kalau kita mengimani bahwa kita adalah mempelai wanita dan mempelai prianya adalah Kristus, ada hubungan yang terjadi, hubungan yang indah. Kita tidak lagi fokus dengan kepemilikan kita di bumi ini, tapi kita fokus dengan hubungan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita memiliki hubungan yang spesial, hubungan kasih yang telah dibuktikan dengan Tuhan Yesus yang mati untuk kita supaya kita hidup, dan kita hidup di dalam kasih dan anugerahnya walaupun kita masih di bumi, dan satu kali kelak kita akan berjumpa dengan Dia di dalam kemuliaan. Setelah kita bertindak, apa yang harus kita lakukan berikutnya? Kita harus memiliki persiapan. Kita harus memiliki persiapan. Yang pertama adalah jangan gelisah. Yohanes 14 ayat 1a. Karena memang kita menerima damai sejahtera yang ditinggalkan Tuhan Yesus di bumi ini. Ketika Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya di dalam Yohanes 14 ayat 27. Karena kita tidak gelisah, kita dapat berdoa, kita dapat bekerja, kita dapat melakukan kehendak Tuhan. Sekarang mungkin kita ada di dalam kondisi-kondisi yang sulit, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita rasanya, Tuhan, kenapa saya harus hadapi hari-hari ini? Bagaimana saya harus hadapi hari-hari ini? Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita menerima damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan bagi kita di bumi ini melalui Roh-Nya yang kudus. Maka itu terima damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan. Terima damai sejahtera. Terima damai sejahtera untuk diri kita, untuk keluarga kita, bahkan untuk keluarga besar kita. Terima damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita dapat melakukan segala sesuatu. Kita dapat berdoa, kita dapat bekerja,
dan kita dapat melakukan kehendak Tuhan. Karena ada damai sejahtera di dalam kita melakukan segala sesuatu. Damai sejahtera kita asalnya bukan karena apa yang kita dapatkan, tapi asalnya adalah dari dalam kita. Dari Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Sehingga damai sejahtera itu mengalir, memampukan kita untuk kita melakukan kehendak Tuhan, untuk kita melakukan yang terbaik. Jadi damai sejahtera kita bukan karena kita punya uang, besok kita masih bisa makan, bukan itu. Keluarga kita masih oke-oke aja, bukan itu. Asalnya damai sejahtera. Asalnya damai sejahtera itu adalah dari Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi saudara dan saya. Jadi jangan gelisah. Terima damai sejahtera sehingga kita bisa berdoa, bekerja dan melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua adalah percaya bahwa Tuhan Yesus menyediakan tempat tinggal bagi kita yang percaya kepadanya. Yohanes 14 ayat 2b. Karena tempat tinggal kita di bumi, maka kita merindukan Tuhan Yesus dalam menjalani hidup kita. Maaf, karena tempat tinggal kita bukan di bumi sesungguhnya. Kita memiliki tempat tinggal kita di surga. Maka itu kita merindukan Tuhan Yesus dalam menjalani hidup kita. Kita nggak terikat lagi dengan dunia ini. Kita memang masih menjalani kehidupan kita di bumi ini. Tapi hati kita tidak melekat dengan apa yang kita punyai. Mungkin saudara punya kendaraan, punya rumah, punya harta yang berharga. Tapi itu bukan yang melekat dengan hati saudara. Yang melekat dengan hati kita adalah Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Sehingga dalam menjalani hidup kita, kita merindukan Dia, merindukan Tuhan. Dan itu adalah sesuatu yang buat saya, sesuatu yang sangat berharga. Karena Tuhan menyediakan tempat tinggal bagi kita. Dia mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga adalah percaya bahwa Tuhan Yesus akan menjemput kita. Yohanes 14 ayat 3. Supaya kebersamaan kita dengan Dia selalu ada. Supaya ketika kita nanti satu kali kelak di surga, kita terus kekal bersama-sama dengan Dia. Kita bisa pandang wajahnya. Kita bisa pandang kemuliaannya. Karena Tuhan Yesus akan menjemput kita. Kebersamaan dengan Tuhan Yesus dapat kita rasakan melalui Roh-Nya yang kudus di dalam hidup kita di bumi ini. Saudara harus mengalami, saudara harus ngerti bahwa Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita bangun pagi, ketika kita bekerja, kita ada di dalam persekutuan yang erat dengan Dia. Karena Tuhan Yesus akan menjemput kita. Bagaimana kita tahu bahwa Dia akan menjemput kita? Karena firman Tuhan mengatakan, tidak ada seorang pun yang tahu. Hanya Bapa di surga yang tahu.
Maka itu saya ingin kita mengerti bahwa kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan menjemput kita, itu kita akan mengalami persekutuan yang erat dengan Dia. Kita akan mengalami persekutuan yang dalam dengan Dia. Karena ketika kita melakukan apa yang menjadi aktivitas kita, kita dapat merasakan kehadiran Tuhan melalui Roh yang Kudus di dalam hidup kita. Maka itu tadi saya mengatakan, aktifkan roh kita. Supaya ketika kita melihat segala sesuatu, kita melihat dari apa yang Roh Kudus mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau tadi ingat tentang distribusi normal, atau yang kebanyakan dialami di dunia ini. 90% orang itu biasa-biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Tetapi ketika kita memiliki persekutuan kita dengan Roh Kudus, Roh Kudus intim dengan kita. Kita adalah istimewa. Kita adalah sesuatu yang tadinya biasa-biasa saja, kita menjadi sesuatu yang berharga. Karena kita hidup, karena kita memiliki persekutuan, karena kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Nah, saya ingin kita mengerti hal yang penting ini. Roh Kudus adalah pribadi yang begitu mengasihi kita, yang respect dengan kita. Dia tidak kelihatan, dia tidak tahu, kita tidak tahu arahnya kemana. Karena sama seperti angin, tidak tahu arahnya dari mana, tapi kita dapat merasakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan menutupnya dengan hal ini. Bapak Ibu, kita ada di dalam satu keluarga. Kita ada di dalam satu lingkungan. Tidak ada yang sempurna. Kita mungkin saling dibentuk karena tidak ada yang sempurna, saudara. Mungkin istri saudara ada kelemahan di sini, di lain tempat dan lain sebagainya. Suami saudara memiliki kelemahan. Tapi saya mau sampaikan, ketika saudara bisa mengasihi dan menerimanya, maka saudara bisa menerima Roh Kudus. Demikian pula dengan anak saudara. Ketika anak saudara mungkin ada banyak kelemahan yang dialami, tapi kasih memampukan untuk saudara bisa mengasihi anak saudara apa adanya. Maka itu kita bisa mengasihi Roh Kudus yang tidak kelihatan, yang abstrak, tapi dia punya pribadi yang mulia dan agung. Maka itu saya mengajak kita untuk melihat dari dalam roh kita, untuk meminta supaya Roh Kudus memampukan kita, supaya kita bisa mengasihi lingkungan yang terdekat kita, supaya mereka bisa diselamatkan, supaya mereka bisa kenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjaga-jaga dengan bijak itu tidak mudah. Tapi sekali lagi saya akan tutup dengan ayat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Bahwa kalau Roh Kudus turun ke atas kita,
maka kita akan menerima kuasa yang memampukan kita untuk kita menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Itu karena Roh Kudus yang mengalir di dalam hidup kita. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Mari kita masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Perjamuan untuk mengingat akan kasih Tuhan atas hidup kita. Kasih yang Dia berikan dalam hidup kita. Kasih yang sempurna dan nyata. Kasih yang membuat kita mampu mengasihi tanpa ada return yang kita harapkan. Itu Tuhan kita. Maka itu pada kesempatan hari ini, mari kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa, masuk dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Rasakan hadirat-Nya. Kalau mungkin kita diingatkan oleh Tuhan, ada kesalahan dan dosa, mari lakukan dengan sungguh-sungguh meminta pengampunan dari Tuhan. Meminta Tuhan menjamah kita, Tuhan memulihkan kita, Tuhan membangkitkan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh amat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari masing-masing kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, lawat kami melalui perjamuan kudus ini Tuhan. Jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan, jamah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. How I love you Lord, how I love you Lord. How I love you Lord, I love you Lord, with all of my heart. I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord, forever I love you Lord, how I love you Lord, how I love you Lord, I love you Lord, with all of my heart. I love you Lord, I love you Lord, I love you Lord, forever I love you Lord. Jesus, 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 you are the one I love. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord.
Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau perhatikan setiap kami. Tuhan, kami masing-masing, Tuhan Yesus, masuk dalam perjamuan kudus bersama dengan Roh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti perjamuan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat dan saudara yang dikasihi Tuhan. Bukankah perjamuan kudus ini, bukankah roti ini melambangkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan. Mari kita angkat cawan perjamuan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat dan saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan anggur perjamuan ini melambangkan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari setiap kita mengucap syukur, naikkan ucapan syukur kita, naikkan pujian dan penyembahan kita. Jangan ada yang diam. Rasakan Roh Kudus mengalir, rasakan mujizatnya mengalir, rasakan berkatnya mengalir, rasakan damai sejahteranya mengalir, rasakan pemulihannya mengalir, rasakan kesembuhan mengalir, rasakan kasih Tuhan Yesus mengalir dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari angkat tangan kita berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kami percaya terjadi Tuhan. Terjadi atas setiap kami Tuhan. Kami menerima berkat ilahi dari surga. Kami menerima kasih dari surga. Kami menerima damai sejahtera dari surga. Kami menerima mujizat. Kami menerima pemulihan. Kami menerima yang baik dari Engkau Tuhan. Turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan. Keluarga-keluarga mengalami pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pantai Kosta ketiga mengalir. Roh Kudus mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada kesempatan hari ini, di minggu pertama kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan. Mungkin juga persembahan sukarela, persembahan ucapan syukur. Mari kita memberi dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan saya percaya ketika kita memberi dengan sukacita dan damai sejahtera, maka berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus mengalir atas hidup kita. Bapak Ibu bisa memberikannya melalui transfer di nomor rekening BCA GBI Cikarang Baru dan juga rekening BRI GBI Cikarang Baru. Atau Bapak Ibu bisa memberikannya langsung di sekretariat pada hari Minggu atau jam-jam kerja. Dan
Dan saya percaya ketika kita memberi dengan sukacita, maka Tuhan Yesus yang memberkati kita. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan, sudah mempersiapkan, dan mungkin juga belum, tapi mari kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Tuhan Yesus, kami pada kesempatan ini di minggu pertama memberikan persembahan persepuluhan kami, persembahan sukacita, persembahan sukarela kami Tuhan. Kami memberi karena kami mengasihi, dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menerima damai sejahtera, kami menerima berkat dari surga, kami menerima yang baik dari Engkau Tuhan. Tingkap-tingkap langit dibukakan atas kami. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lebih baik Engkau berikan atas kami. Usaha-usaha yang menguntungkan dan menghasilkan dibukakan atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mujizat terjadi, pertolongan terjadi. Oh, terima kasih Tuhan. Kami menerima, mengecap yang baik dari Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita telah beribadah dan kita percaya bahwa ibadah kita adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, doakan supaya pandemik ini bisa berlalu, dan kita percaya bahwa pemerintah daerah Bekasi memberikan green light untuk kita bisa beribadah. Saya percaya bahwa kita bisa tatap muka dan tentunya di dalam protokol kesehatan dan terlebih lagi di dalam perlindungan kasih dan anugerah Tuhan. Kita akan informasikan melalui WhatsApp dan informasi-informasi yang ada supaya kita bisa tatap muka baik dalam ibadah, baik dalam persekutuan. Karena saya percaya bahwa Bapak Ibu rindu untuk beribadah secara offline. Demikian juga kami, saya Gembala juga rindu untuk kita ketemu di dalam persekutuan, di dalam ibadah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, sehingga persekutuan kita makin erat karena kasih yang telah Tuhan berikan dan curahkan dalam kehidupan kita. Mari kita akhiri ibadah kita, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari setiap kita berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Saudara dan jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara dan jemaat yang dikasihi Tuhan,
terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.